Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Global Marketing and New Product Development, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari Adelia Rahmawati dengan NIM akhir 028 dan saya sendiri dan Taluk Maulia dengan NIM akhir 033. Next. Jadi di sini kami akan membahas beberapa subbab, dan pembahasan pertama yang akan kami bawakan di sini yaitu the globalization of market. Di mana dalam sebuah artikel klasik dari Harvard Business Review pada tahun 1983 yang dikarang oleh Theodore Levitt, ia menulis sangat dengan penuh semangat terkait dengan globalisasi di pasar dunia. Kemudian, argumen Levitt telah menjadi bahan perdebatan dalam diskusi tentang sejauh mana globalisasi itu terjadi. Jadi, kalau menurut Levitt tadi, itu teknologi memfasilitasi keseragaman preferensi global, menciptakan peluang untuk produk konsumen yang distandarisasi. Dan juga pasar global itu memungkinkan produk yang sama dijual di berbagai negara, menghilangkan perbedaan nasional dan juga regional dalam preferensinya. Next. Nah, yang kedua terkait dengan perusahaan global dan multinasional. Jadi pendapat Levitt yang sebelumnya itu memiliki beberapa perdebatan, yang mana salah satu argumen yang menentangnya yaitu berbunyi perusahaan multinasional menyesuaikan produk sesuai preferensi lokal yang memakan biaya yang tinggi. Dimana ketika perusahaan itu beralih pasarnya ke pasar internasional, maka mereka itu harus memiliki perubahan juga dalam operasional bisnisnya, juga proses bisnisnya, yang mana ini bisa memakan biaya yang lebih tinggi. Tetapi ada juga perusahaan yang menjalankan strategi yang seragam di seluruh dunia untuk menekankan biaya dan meningkatkan konsistensinya. Misalkan yaitu McDonald's dan juga Coca-Cola. Nah, di sini McDonald's itu, meskipun McDonald's itu memiliki franchise yang ada di seluruh dunia, tetapi mereka itu biasanya memiliki strategi bisnis yang sama, sehingga itu bisa menekan biaya operasional mereka karena tidak harus menyesuaikan dengan preferensi lokal, dan juga bisa meningkatkan konsistensinya di seluruh dunia. Next. Kemudian terkait dengan debat homogenisasi dan juga adaptasi produk. Pendapat yang pertama itu, meskipun teknologi mempercepat homogenisasi di selera di kalangan generasi muda, tapi perbedaan budaya dan ekonomi itu tetap menjadi hambatan. Yang kedua yaitu banyak perusahaan tetap melakukan adaptasi produk untuk memenuhi selera lokal, yang mana itu menunjukkan batasan konsep standarisasi penuh. Jadi menurut pendapat ini, bahwa perusahaan itu tidak bisa menstandarkan produk mereka seperti McDonald's tadi, tetapi juga kayak mengubah produk mereka untuk beradaptasi memenuhi selera lokalnya. Nah, meskipun McDonald's tadi itu mungkin memiliki strategi yang sama di seluruh dunia, tetapi McDonald's itu tuh tetap memiliki perbedaan di antara gerai-gerainya di seluruh dunia, dengan biasanya kayak menyesuaikan produk yang mereka jual, khususnya makanan, dengan negara mereka ada gitu, berada. Misalnya kalau McDonald's di Indonesia itu tuh biasanya produk utama yang mereka gunakan untuk burger itu menggunakan daging sapi. Tetapi kalau di Thailand, karena daging sapi itu dianggap sebagai daging yang suci, ataupun di negara lain yang tidak mayoritas muslim itu dianggap hal yang biasa untuk dimakan gitu. Jadi mereka bisa saja kayak menggunakan daging babi gitu untuk produk burgernya. Jadi meskipun di sini mungkin perusahaan itu mencoba untuk
menggunakan homogenitas, jadi menstandarisasikan seluruh produknya maupun proses bisnisnya di luar negeri, tetapi heterogenitas tadi itu tetap ada sebenarnya, meskipun itu di skala yang sangat kecil seperti itu. Next. Nah, jadi hambatan perdagangan dan juga perbedaan standarisasi tadi itu mewujudkan strategi pemasaran yang beragam di seluruh negara. Nah, jadi di sini kami juga akan bahas market segmentation, di mana itu proses mengidentifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian yang berbeda. Jadi strategi yang bisa dilakukan, pertama, perusahaan itu bisa menargetkan beberapa segmen dalam satu negara atau segmen pasar yang melintasi batas negara atau antar negara. Kemudian yang kedua, kategori segmentasi meliputi geografis, yaitu segmentasi pasar berdasarkan pada wilayah konsumen yang ditargetkan. Kemudian demografis, ini berdasarkan dari usia, gender, dan juga aspek-aspek demografis lainnya dari segmen atau pelanggan yang ditargetkan. Kemudian sosial budaya, ini berdasarkan dari budaya setempat atau preferensi lokal dari penduduk di mana perusahaan tersebut berdiri. Kemudian dari psikologis, ini dari preferensi individu itu sendiri, misalnya seperti gaya hidupnya, kemudian lebih ke selera makannya, selera berpakaian, dan juga hal-hal lainnya terkait dengan psikologis dari individunya. Kemudian segmentasi antar negara memungkinkan penggunaan strategi global yang lebih konsisten, menargetkan konsumen dengan beberapa preferensi sesuai dengan selera mereka atau keinginan mereka. Kemudian contohnya di sini ada Marvel Studio yang mana menargetkan audiens global melalui karakter superhero yang mewakili keragaman, dan perusahaan teknologi menargetkan segmen remaja global yang semakin homogen. Jadi di sini untuk segmentasi pasar itu menunjukkan kebutuhan, keinginan, dan juga pola perilaku pembelian yang berbeda. Jadi perusahaan itu sebisa mungkin harus bisa menyesuaikan proses pemasaran dan strateginya untuk masing-masing segmen. Jadi setiap segmen itu bisa saja berbeda. Misalnya kayak sesuai demografis, remaja dan dewasa itu akan memiliki pendekatan yang berbeda untuk marketingnya. Misalkan kalau remaja itu lebih ke teknologi, kalau yang dewasa ataupun tua, generasi yang tua itu lebih ke pendekatan marketing yang mana tidak berbasis teknologi, kayak lebih ke langsung gitu, word of mouth ataupun face to face dalam memberikan pemasaran dari sebuah produk seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sampel untuk menentukan marketing mix yang sesuai terkait dengan segmen-segmen pasarnya. Misalnya yang pertama ada produk strategi. Produk core itu sample question-nya misalnya kayak, do the customer have similar product meet across international market segments. Kemudian product adaptation, how is the product broke by customer in the international market segment target. Kemudian untuk terkait dengan distribusi strategi atau strategi distribusi, misalnya dari distribution channels, di mana tipikal produk dibeli customer dalam segmentasi pasar nasional, kemudian wholesale distribution-nya, dan juga retail distribution. Kalau untuk communication strategi misalnya dari advertising, bagaimana product awareness-nya itu dibuat untuk produk ini me-reach atau mencapai konsumen dalam international market segments yang ditargetkan. Kemudian dari publicity-nya, mass media, social media, dan juga self promotion. Kemudian dari pricing strategi, misal dari value, apakah harganya itu sesuai dengan persepsi customer dan juga terkait dengan nilai dan juga persepsi customer terkait produk tersebut dalam international market segments. Kemudian kalau pricing strategi ini juga terkait dengan demand, cost, dan juga retail price, yang mana itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan marketing mix yang sesuai dengan preferensi di negara tersebut, negara tujuan perusahaan berdiri. Next. Kemudian terkait dengan business analytics,
Business analytics atau analisis bisnis itu merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan juga teknologi yang memiliki eksplorasi dan investigasi mendalam terhadap strategi dan aktivitas bisnis internasional perusahaan untuk mendapatkan wawasan dan mendorong pengembangan serta implementasi strategi di masa yang akan datang. Jadi bisnis analisis ini juga digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan strategi pelanggan tertentu dari perusahaan. Prosesnya itu pertama mengumpulkan dataset, kemudian menyimpan data pada cloud, komputer warehousing atau komputer kantor. Nah, misalkan data itu data itu ukurannya kecil, itu bisa digunakan cara yang konvensional seperti menyimpan di komputer kantor. Apabila data besar itu disimpan di big data seperti cloud komputer. Next. Jadi ada 3 aplikasi inti dari business analytics. Yang pertama yaitu descriptive analytics, yaitu penggunaan teknik statistik yang relatif sederhana untuk mendeskripsikan apa yang terkandung dalam suatu dataset. Kemudian predictive analytics, yaitu penggunaan teknik statistik yang canggih dan perangkat lunak untuk membangun model prediktif yang dapat membantu mengidentifikasi tren dan hubungan yang tidak terlihat dengan analisis deskriptif. Kemudian prescriptive analytics menggunakan metodologi ilmu manajemen atau teknik matematika terapan untuk membimbing perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Next. Selanjutnya terkait dengan international marketing research. Nah, jadi di international marketing research itu biasanya memiliki perbedaan dari domestic marketing research, di mana ini biasanya akan memiliki penerjemahan kuesioner dalam laporan ke dalam bahasa asing yang sesuai dan juga memperhitungkan perbedaan budaya dan lingkungan dalam pengumpulan data. Jadi karena adanya perbedaan tadi, di sini data yang harus dikumpulkan oleh researchers international marketing. Yang pertama yaitu data tentang negara dan segmen potensial, kedua data untuk meramalkan permintaan pelanggan di negara atau wilayah tertentu, dan yang ketiga yaitu data untuk membuat keputusan campuran pemasaran seperti produk, distribusi, komunikasi, dan juga harga. Next. Prosesnya itu ada 6. Yang pertama defining the research object. Jadi di sini researcher atau peneliti itu akan menentukan objek dari penelitian itu sendiri. Kemudian yang kedua determining the data sources, itu peneliti akan menentukan sumber data. Kemudian assessing the costs and benefits of the research, memperhitungkan biaya yang dibutuhkan dan juga manfaat dari penelitian tersebut. Kemudian mengumpulkan data atau collecting the data. Kemudian analyzing and interpreting the data, menganalisis dan juga menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan tadi. Dan yang terakhir membuat report atau laporan terkait dengan penemuan dari penelitian. Next. Kemudian terkait dengan product attributes, yaitu produk itu akan dianggap sebagai kumpulan atribut. Tetapi kebutuhan konsumen berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada budaya dan juga tingkat perkembangan ekonomi mereka. Dan kendala itu bisa muncul dalam penjualan produk yang sama di seluruh dunia, yaitu terkait dengan perbedaan standar produk antar negara. Misalnya kayak mobil BMW itu sangat diminati oleh orang-orang yang membutuhkan prestige atau kemewahan, kualitas dan juga performa, karena BMW itu membangun atribut-atribut pada mobilnya. Tapi kebutuhan konsumen-konsumen itu akan berbeda di setiap negara. Jadi tidak semua negara atau semua orang yang di negara tersebut itu suka mobil BMW, karena mungkin misal negara berkembang mobil yang low cost carrier lebih diminati oleh penduduk. Jadi bisa mungkin kayak ketika sebuah perusahaan itu akan menentukan produk attributes, itu memperhatikan 3 hal ini, yaitu sebagai alasan kenapa sih kok produk attributes itu bisa beda di setiap negara. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Atribut produk perlu disesuaikan dengan budaya lokal karena preferensi konsumen dapat bervariasi antar negara. Nah, misalnya kayak hamburger itu tidak
terlalu aku di negara Islam yang seperti yang disebutkan sebelumnya, karena mungkin mereka tidak mengkonsumsi daging babi, tetapi bisa juga itu diganti dengan daging sapi ataupun daging ayam di negara-negara yang mana mayoritas penduduknya itu Islam. Kemudian misalnya preferensi aroma yang dapat mempengaruhi penjualan produk yang dilakukan oleh SC Johnson, produsen lilin dan produk pembersih, yang mana menghadapi penolakan terhadap aroma lemon pada produk bleach di Jepang, karena itu menurut produk Jepang itu tercium seperti disinfektan yang biasa digunakan di toilet. Kemudian mereka mengubah aroma yang sesuai dengan keinginan atau mayoritas kesukaan dari penduduk Jepang yang bisa meningkatkan penjualan mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Konsumen di negara maju cenderung menjadi produk dan fitur tambahan, sementara di negara berkembang lebih menyukai produk dengan yang sederhana dan juga fungsional. Misalnya mobil yang dijual di negara-negara berkembang itu tidak selengkap seperti mobil yang dijual di negara maju. Misalnya kalau di negara maju itu banyak terjual mobil-mobil sport yang mana itu punya sunroof, tapi di negara berkembang kayak sunroof itu tidak terlalu penting karena mereka tuh cuman menyesuaikan atau mengutamakan dari sisi fungsionalnya saja, tidak terlalu ke sisi kemewahannya ataupun fitur-fitur tambahan lainnya. Kemudian standar produk dan juga teknologi. Perbedaan standar produk dan juga teknologi antar negara menghambat penerapan produk global yang seragam. Nah, misalnya peralatan DVD yang dijual di Amerika tidak dapat memutar DVD yang dibuat di Inggris, Jerman, dan Perancis. Namun perkembangan teknologi itu menjadi hal yang sangat-sangat menguntungkan karena adanya teknologi streaming yang mana sekarang banyak lagu dan film itu bisa diputar secara online gitu melalui internet. Jadi perusahaan itu harus memperhitungkan standar produk dan juga teknologinya yang berlaku di berbagai negara. Next. Selanjutnya terkait dengan distribution strategi. Distribusi itu merupakan bagian penting dari strategi pemasaran yang mencakup cara suatu perusahaan mengantarkan produk kepada konsumennya. Nah, di sini ada proses dari strategi distribusi itu sendiri. Misalnya ini ya, yang pertama dari manufacturer outside the country. Kemudian yang pertama itu distribusinya langsung ke wholesale distribution, kemudian retail distributor, dan juga final customer. Ataupun mereka juga bisa mempertimbangkan ini, melakukan dari import agen, kemudian dari import agen mungkin ke wholesale distribution, langsung ke retail distribution, dan juga langsung ke final customer. Kemudian atau mereka langsung ke final customer secara langsung, ataupun ke retail distribution terlebih dahulu, kemudian ke final customer. Kemudian mungkin dari manufacturer inside the country, mereka bisa ke wholesale distributor, kemudian ke retail distributor, ataupun ke final customer langsung. Ataupun dari wholesale distributor ke retail distributor dulu, kemudian ke final customer, atau ke retail distributor kemudian final customer. Itu tergantung dari preferensi perusahaan dan juga biasanya itu tergantung dari negara tempat perusahaan itu berdiri, yang mana akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Kenapa sih distribusi itu setiap negara berbeda? Karena di sini negara-negara itu tidak sepenuhnya menerapkan konsentrasi yang sama dalam distribusinya, yang mana ini disebutkan dalam 4 perbedaan distribusi antar negara. Yang pertama ada yaitu konsentrasi retail. Di sistem retail yang terkonsentrasi, hanya sedikit pengecer yang menguasai sebagian besar pasar. Di sistem yang terfragmentasi, banyak pengecer yang masing-masing tidak menguasai pasar secara besar-besaran. Kemudian panjang saluran distribusi atau panjang saluran distribusinya. Jika produsen menjual langsung ke konsumen, salurannya akan jadi pendek. Apabila melalui agen, pengimpor, kemudian grosir, pengecer, maka salurannya akan jadi panjang. Kemudian eksklusivitas saluran. Saluran distribusi eksklusif adalah saluran yang sulit diakses oleh pihak luar. Di beberapa negara, misalnya Jepang,
Hubungan antara produsen, grosir, dan pengecer seringkali sudah sangat lama dan juga eksklusif, sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Kemudian kualitas saluran sendiri. Kualitas saluran itu lebih ke keahlian kompetensi pengecer di suatu negara untuk menjual dan mendukung produk dari perusahaan internasional. Jadi kualitas saluran itu bervariasi terutama di negara-negara berkembang. Next. Nah, memilih saluran distribusi atau strategi distribusinya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu pilihan strategi distribusi akan menentukan saluran mana yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi tadi itu misalnya kayak panjang saluran, konsentrasi detail, eksklusivitas saluran, dan juga kualitas saluran. Nah, semakin panjang saluran distribusinya, maka semakin banyak perantara yang terlibat. Oleh karena itu, perusahaan biasanya cenderung memilih saluran pendek di negara dengan konsentrasi retail yang tinggi untuk mengurangi biaya. Di negara yang dengan sistem retail terfragmentasi, saluran distribusi panjang seringkali menjadi pilihan yang lebih efisien untuk menjangkau pasar secara luas meskipun melibatkan banyak perantara. Nah, dalam beberapa kasus, apabila akses ke saluran distribusi itu sulit, biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan agen impor atau membuka saluran distribusinya untuk memastikan produknya dapat ke tangan konsumen. Jadi pilihan strategi distribusi itu juga didasarkan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di saluran distribusi yang sudah ada di sebelumnya. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai communication strategi. Jadi, strategi komunikasi itu melibatkan penyampaian atribut produk kepada calon pelanggan. Perusahaan itu dapat memilih berbagai saluran komunikasi seperti penjualan langsung, promosi, pemasaran langsung, dan iklan. Nah, beberapa perusahaan itu mengandalkan satu saluran utama, tapi perusahaan lain itu mengandalkan beberapa saluran sekaligus. Nah, yang pertama ada selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi internasional. Jadi, dalam komunikasi internasional, perusahaan itu menghadapi 3 hambatan utama, yakni hambatan budaya, efek sumber dan negara asal, dan tingkat kebisingan. Yang pertama ada hambatan budaya. Hambatan ini dapat mengganggu kejelasan pesan antar budaya. Perbedaan dalam norma budaya membuat pesan yang efektif di satu negara mungkin tidak berhasil atau bahkan menyinggung di negara lain. Selanjutnya ada efek sumber dan efek negara asal. Nah, efek sumber itu terjadi saat konsumen menilai pesan berdasarkan status atau citra pengirim. Efek ini bisa merugikan bisnis internasional ketika konsumen di negara sasaran memiliki bias terhadap perusahaan asing. Kemudian ada efek negara asal. Efek negara asal adalah bagian dari efek sumber, di mana tempat pembuatan produk mempengaruhi penilaian konsumen. Konsumen mungkin menggunakan negara asal sebagai petunjuk saat menilai produk, terutama jika mereka kurang mengetahui informasi gitu. Selanjutnya ada tingkat kebisingan. Nah, kebisingan itu dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Kebisingan sendiri itu merujuk pada jumlah pesan lain yang bersaing untuk menarik perhatian konsumen potensial, dan tingkat kebisingan ini berbeda antar negara. Jadi maksud pesan di sini itu merupakan strategi komunikasi gitu. Ketika suatu perusahaan itu ingin mengkomunikasikan produknya. Nah, kalau di dalam konteks presentasi ini, pesan merujuk kepada ketika perusahaan itu melakukan komunikasi marketing. Nah, selanjutnya ada strategi push versus strategi pull. Nah, strategi push itu menekankan pada penjualan langsung daripada iklan massal dalam promosi, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi karena memerlukan tenaga penjualan yang intensif. Sedangkan strategi pull itu adalah sebaliknya, itu bergantung lebih banyak pada iklan massal untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi push dan pull. Pertama ada tipe produk dan tingkat pemahaman konsumen. Nah, jadi perusahaan barang konsumsi yang menargetkan pasar luas cenderung memilih strategi pull karena lebih hemat biaya. Sedangkan produk industri atau kompleks umumnya menggunakan strategi push untuk mendidik konsumen tentang fitur produk.
Nah, di negara maju, strategi push itu kurang diperlukan karena konsumen sudah memahami produk kompleks dan tersedia saluran distribusi berkualitas. Sedangkan di negara miskin dengan literasi rendah, penjualan langsung itu diperlukan untuk mengajarkan kepada mereka tuh secara langsung mengenai fitur-fitur produk. Kemudian faktor yang kedua ada ketersediaan media. Strategi pull itu bergantung pada akses ke media iklan. Nah, kalau di Amerika Serikat itu tersedia berbagai jenis media seperti cetak, televisi, radio, dan internet yang memungkinkan iklan yang sangat terarah. Sedangkan di Skandinavia, belakangan ini itu mengizinkan media komersial. Sementara di negara berkembang, media massa itu seringkali terbatas. Nah, hal ini itu membuat strategi pull sulit diterapkan sehingga strategi push itu akan lebih menarik. Kemudian the push-pull mix. Jadi strategi push, jadi di sini tuh akan menjelaskan kayak situasi apa sih dan kapan sih suatu strategi itu cocok untuk diterapkan. Yang pertama strategi push itu untuk produk industri atau produk baru yang kompleks. Kemudian ketika saluran distribusi pendek. Dan yang ketiga ketika hanya sedikit media cetak atau elektronik yang tersedia. Sedangkan strategi pull itu akan cocok untuk barang produksi. Kemudian cocok ketika saluran distribusinya itu panjang. Dan yang ketiga itu cocok ketika media cetak dan elektronik yang cukup tersedia untuk membawa pesan pemasaran. Selanjutnya ada global advertising. Jadi unsur yang pertama itu adalah untuk iklan standar. Jadi pendukung iklan standar global itu melihat 3 keuntungan utama, yakni yang pertama, iklan standar memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, mengurangi biaya dengan membagi biaya tetap pengembangan iklan di banyak negara. Yang kedua, bakat kreatif itu dianggap terbatas, sehingga satu upaya besar itu menghasilkan kampanye lebih baik daripada puluhan upaya kecil. Yang ketiga, banyak merek memiliki nama global. Unsur yang selanjutnya itu ada menentang iklan standar global. Jadi ada 2 alasan utama mengapa perusahaan atau orang-orang itu menentang iklan standar global. Alasan pertama yakni adanya perbedaan budaya antar negara menyebabkan pesan yang efektif di satu negara bisa gagal di negara lain. Yang kedua, regulasi iklan bisa menghambat pelaksanaan iklan standar. Unsur selanjutnya ada menghadapi perbedaan antar negara. Jadi beberapa perusahaan berupaya menggabungkan manfaat standarisasi global dengan menyesuaikan iklan terhadap lingkungan budaya dan hukum lokal. Perusahaan bisa menggunakan fitur tertentu secara konsisten dalam iklan global sambil mengubah aspek lainnya untuk lokalitas. Strategi ini memungkinkan penghematan biaya dan pembangunan brand internasional sambil menyesuaikan pesan untuk budaya mereka. Nah, selanjutnya ada pricing strategi. Jadi, strategi harga internasional adalah komponen penting dalam bauran pemasaran global. Terdapat 3 aspek utama dalam strategi ini. Yang pertama ada diskriminasi harga, yakni penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama di berbagai negara. Yang kedua, penetapan harga strategis, yakni menggunakan strategi khusus untuk menyesuaikan harga secara internasional. Yang ketiga, faktor regulasi, yaitu pembatasan harga oleh pemerintah seperti kontrol harga dan regulasi anti-dumping yang membatasi harga sesuai preferensi perusahaan di suatu negara. Selanjutnya ada yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi saat konsumen di negara berbeda dikenakan harga berbeda untuk produk yang sama. Strategi ini memanfaatkan kapasitas pasar untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, menyesuaikan harga dengan daya beli di setiap negara. Nah, untuk berhasil, kedua kondisi di bawah ini harus dipenuhi. Yang pertama, pemeliharaan pasar yang terpisah. Jadi perusahaan harus menjaga pasar nasionalnya tetap terpisah untuk mencegah arbitrase, di mana produk dibeli di negara dengan harga lebih rendah dan dijual kembali di negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada perbedaan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar permintaan akan berubah dengan perubahan harga. Di negara dengan elastisitas rendah atau persaingan terbatas, perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi karena konsumen memiliki pilihan yang lebih sedikit dan daya tawar yang lebih lemah.
Selanjutnya ada penetapan harga strategis, yakni harga predator. Harga predator adalah strategi penetapan harga rendah sebagai alat persaingan untuk menyingkirkan pesaing lemah dari pasar tertentu. Setelah pesaing keluar, perusahaan bisa menaikkan harga dan meraih keuntungan besar. Strategi ini biasanya memerlukan keuntungan besar di pasar lain yang bisa digunakan untuk mensubsidi harga agresif di pasar yang ingin didominasi. Selanjutnya ada strategi harga multipoint. Jadi strategi harga multipoint muncul saat dua atau lebih bisnis internasional bersaing di beberapa pasar nasional. Dalam strategi ini, keputusan harga di satu pasar dapat memengaruhi strategi harga pesaing di pasar lain. Keputusan harga perlu dipantau secara sentral karena respons kompetitif di pasar satu dapat mempengaruhi pasar lain. Meskipun desentralisasi harga memungkinkan manajer lokal membuat keputusan sesuai dengan kondisi setempat, tapi persetujuan pusat diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi di pasar global lainnya. Selanjutnya ada strategi harga berdasarkan kurva pengalaman. Strategi harga berdasarkan kurva pengalaman berfokus pada penurunan biaya per unit seiring dengan peningkatan volume produksi seiring waktu. Proses ini dipengaruhi oleh efek pembelajaran dan skala ekonomi. Dalam konteks harga, perusahaan menggunakan harga rendah dan promosi agresif untuk meningkatkan volume penjualan dengan cepat sehingga mempercepat pergerakan produksi ke bawah kurva pengalaman. Selanjutnya ada pengaruh regulasi terhadap harga. Yang pertama ada regulasi anti-dumping. Dumping terjadi ketika sebuah perusahaan menjual produk dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Peraturan anti-dumping menetapkan batas harga ekspor dan membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penetapan harga strategis. Yang kedua ada kebijakan persaingan. Jadi sebagian besar negara maju memiliki regulasi yang dirancang untuk mempromosikan persaingan dan membatasi praktik monopoli. Regulasi ini dapat digunakan untuk membatasi harga yang dapat dikenakan perusahaan di negara tertentu. Selanjutnya ada New Product Development. Unsur yang pertama ada lokasi R&D. Ide untuk produk baru biasanya dipicu oleh interaksi antara penelitian ilmiah, kondisi permintaan, dan kondisi persaingan. Secara umum, laju pengembangan produk baru cenderung lebih cepat di negara-negara yang memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, pengeluaran yang lebih banyak untuk riset dan pengembangan dasar serta terapan. Yang kedua, permintaan yang mendasar kuat. Yang ketiga, konsumen yang makmur. Dan yang keempat, persaingan yang intens. Permintaan yang kuat dan konsumen yang makmur menciptakan pasar potensial untuk produk baru. Persaingan yang intens antara perusahaan memacu inovasi karena perusahaan berusaha mengalahkan pesaingnya dan meraih keuntungan besar dari menjadi pemimpin pasar pertama dengan inovasi yang berhasil. Unsur selanjutnya ada integrasi R&D, pemasaran, dan produksi. Jadi integrasi lintas fungsi yang erat antara R&D, produksi, dan pemasaran dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa yang pertama, proyek pengembangan produk didorong oleh kebutuhan pelanggan. Yang kedua, produk baru dirancang agar mudah diproduksi. Ketiga, biaya pengembangan tetap terkendali. Dan yang keempat, waktu untuk memasuki pasar diminimalkan. Integrasi antara R&D dan pemasaran diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pengembangan produk didorong oleh kebutuhan pelanggan. Sedangkan integrasi antara R&D dan produksi dapat membantu perusahaan merancang produk dengan mempertimbangkan kebutuhan manufaktur. Desain untuk mempermudah proses manufaktur itu dapat mengurangi biaya pengembangan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat produk menuju pasar. Unsur selanjutnya ada tim pengembangan produk lintas fungsi. Jadi, untuk mencapai integrasi lintas fungsi, perusahaan dapat membentuk tim pengembangan produk lintas fungsi yang terdiri dari perwakilan dari R&D, pemasaran, dan produksi. Tim ini seringkali memiliki anggota internasional, terutama jika fungsi-fungsi tersebut berada di negara yang berbeda. Tujuan tim ini adalah membawa proyek pengembangan produk dari konsep awal hingga peluncuran pasar. Nah, beberapa atribut penting untuk keberhasilan tim pengembangan produk adalah yang pertama, manajer produknya itu harus berkualitas tinggi. Kemudian keanggotaan tim yang terdiri dari semua fungsi kunci. Yang ketiga, lokasi fisik yang sama. Yang keempat, rencana dan tujuan yang jelas. Dan yang kelima, proses komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif.
Unsur selanjutnya ada membangun kapabilitas R&D global. Untuk mengintegrasikan R&D dan pemasaran dalam bisnis internasional, perusahaan harus menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal di berbagai negara. Hal ini memerlukan pembentukan hubungan erat antara pusat R&D dan operasi pemasaran serta fasilitas produksi yang tersebar di berbagai negara. Salah satu solusi adalah dengan membangun jaringan global pusat R&D yang terhubung oleh mekanisme integrasi formal dan informal. Jadi model jaringan global R&D itu harus mencangkup 3 hal. Yang pertama, pusat penelitian dasar, yang kedua, pengembangan produk global, dan yang ketiga, kustomisasi untuk pasar lokal. Nah, sekian dari kami yang bisa kami jelaskan untuk materi ini, dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu menggunakan bukunya Charles. Nah, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kemudian mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.